Orang pemarah, terus tersinggungan, ya emosional, itu tidak berbakat menjadi pemimpin. Karena apa? Pemimpin itu harus bisa memahami jiwa orang, ya, tidak kayak gitu. Orang zaman dulu kenapa bisa pada jadi pemimpin ya? Karena memang nggak tersinggungan, ya. Orang zaman dulu kayak saya misalnya, dan apalagi orang tua saya, kalau dimarahi sama orang tua, dimarahi sama ustadz, dimarahi sama guru, pasti ikhlas ridho, menganggap itu hal biasa dan merasa bahwa aku malu banget sampai dimarahi, berarti aku yang bersalah, kan gitu. Kalau zaman sekarang kan malah terbalik, ya. Kalau dimarahi malah marah, ya kan? Malah jadi jengkel. Ya bagaimana mau jadi orang baik, bagaimana jadi pemimpin, itu contoh, ya. Jadi intinya di situ sudah ada sifat bijak dan lain-lain. Oke, saya teruskan selanjutnya. Ini kewibawaan itu didapatkan dari ilmu, dari sikap bijaksana, ya. Terus kemudian di situ juga dari perilaku kita dan kasih sayang kita. Perilakunya yang tadi tahajud, tadarus itu akan menimbulkan kewibawaan. Terus kasih sayang. Kasih sayang itu tapi jangan jor-joran. Kan ada saking sayangnya jor-jorannya buat saya pecicilan. Jangan, ya. Itu. Kemudian bisa mengatasi bagaimana anak yang sampai menusuk temannya, anak tersebut besok lagi sudah menjadi anak baik, dan anak yang ditusuk juga tidak sakit hati, orang tuanya sudah tidak. Itu memang ada itu tadi karakter pemimpin yang itu namanya memiliki jiwa kepemimpinan dari sananya, ya. Mungkin keturunan, ya, cara wong Jawane, ya. Kalau cara bahasa ilmiahnya adalah gen, ya. Karena ayah saya ke atas memang pemimpin. Jadi alhamdulillah ya minallahnya itu, ya. Tapi ya itu sebenarnya triknya itu tadi, ya. Yang paling jelas adalah bahwa di situ kita harus tahajud dan tadarus. Nanti insya Allah dengan sendirinya orang yang dipimpin itu manut pada kita, tidak marah tapi kita sukses. Tapi ya jangan lupa banyak-banyaklah menahan diri. Walaupun hatinya sangat marah, sangat luar biasa, nangkanya tetap biasa. Itu, ya. Nah, saya itu kalau anak nakal seperti itu masih biasa. Saya yang sedih kan kalau ngajar bocah orang bisa-bisa. Aduh, tolong, pengen nangis langsane pol, ya. Enggak nih jilid siji bisa ngasih 3 bulan, ya. Ya sabar penang ini, ya. Uni dokna antara ba karo iya be ora paham kuwi sing telangsanya itu di situ, ini enggak kuat, ya. Tapi ya ditahan, ya. Ya Allah, ya. Ya. Foto. Nah, itu cucunya Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattabnya sendiri sahabat Rasulullah itu saking jujurnya sampai bajunya tambalan 14. Padahal raja, ya, khalifah mengganti Rasulullah. Setelah Rasulullah wafat digantikan oleh Abu Bakar, ya, yang pertama, yang kedua digantikan Umar bin Khattab. Nah, beliau itu karena nggak mau memakai uang negara sampai bajunya itu tambalan 14, tambalan tahu sobek di tambal. Nah, sekarang tak tanya, siapa pemimpin kita yang berani seperti itu? Gak ada, ya. Sekarang pengennya baru jadi RT saja pakainya bajunya yang bagus-bagus, ya. Orang jadi pemimpin ya bajunya juga bagus. Nggak apa-apa sih kalau uang sendiri, ya kan. Ini yang dimasalahkan kan kalau memakai uang rakyat, ya. Kalau uang sendiri nggak apa-apa, ya, itu halal, ya kan gitu. Kalau uang sendiri yang halal itu Umar bin Khattab dan seterusnya, banyak sekali pemimpin-pemimpin zaman dulu yang jujur, ya. Terus benar. Saya contohkan kebenaran. Ini sahabat Umar lagi ini, ya. Atau siapa, ya? Kalau sahabat Umar ini kisahnya sangat istilahnya saya kalau dikatakan itu kayak kurang sopan, tapi nggak masalah, ya. Jadi kayak gini, putra beliau kan biasa, ya, manusia kan khilaf, ya, juga terpengaruh pergaulan.
itu melakukan dosa besar. Orang usah terucapkan lah ya. Nanti kalau diucapkan nanti saya nggak tega. Ya karena itu salah satu sahabat Rasulullah yang masuk surga ya. Itu sama sahabat Umar selaku pemimpin betul-betul dirajam putranya sampai meninggal dunia. Rajam tahu disamperangi sama waktu oleh masyarakat rame-rame sampai meninggal karena melakukan dosa besar yang hukumannya harus dirajam tuh ya. Makanya berat tuh kalau jadi pemimpin ya kan, anak sendiri juga harus diperlakukan dengan adil ya, jangan kepada orang lain adil, pada anak sendiri pilih kasih, tidak boleh. Itu namanya bukan pemimpin yang benar dan bukan pemimpin yang baik. Satu ya, sidik itu baru sifat sidik saja contohnya sudah seperti itu ya. Yang kedua amanah, ya kan? Rasulullah itu bersifat amanah, amanah banget kan Rasulullah. Amanah itu artinya apa? Wah, sampean sering ngomong ya. Ini tolong ya, aku titip uang ya, 5.000 ini amanah loh, kan sering gitu ya. Nah, amanah itu maksudnya apa sih? Amanah itu adalah suatu tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan betul-betul ya. Jangan diabaikan, itu amanah. Nah, amanah itu maksudnya bagaimana? Jadi Rasulullah itu selaku Rasul ya, selaku Nabi, di samping tadi jujur dan benar, amanah menjaga amanahnya sangat kuat. Artinya apa? Diberikan Al-Quran, Rasulullah kan diberikannya kitab Al-Quran ya. Ia betul-betul disampaikan kepada masyarakat. Bahkan sampai sekarang kita juga jadi tahu tentang Al-Quran ya. Itu karena sifat amanahnya Rasulullah. Dan tidak hanya sampai disampaikan toh, tapi juga betul-betul dijadikan dasar hukum ya. Jadi Rasulullah itu kalau ngapa-ngapain itu pasti berdasarkan Al-Quran. Makanya ketika istri Rasulullah namanya Aisyah ya radhiyallahu anha, kita jangan saru Aisyah bola saru nih ya. Itu istri Nabi ya, Ummul Mukminin ya kan, ibunya para perempuan iman, diundang jenengannya kan saru ya, itu kan Sayyidati Aisyah, atau kalau orang Jawa itu disingkat Siti ya. Jadi Siti itu ternyata singkatan dari Sayyidati ya, ibunda Aisyah, karena adalah Ummul Mukminin, ibunya orang mukmin ya, mukminah ya, orang mukminah. Nah, itu ditanya ya Aisyah oleh sahabat ya, bagaimana perilaku Rasulullah kalau di rumah? Aisyah jawabnya singkat, padat, jelas dan benar. Jawabannya gimana? Akhlak Rasulullah adalah Al-Quran ya, betul. Jadi perilaku Rasulullah adalah Al-Quran. Ngapa-ngapa Al-Quran? Contoh ya, kalau orang yang berdasarkan Al-Quran, kalau di dalam Al-Quran ada ya, tidak boleh bertamu lama-lama ya kan. Jadi kalau bertamu jangan lama-lama ya. Kenapa? Kalau terlalu lama mengganggu tuan rumah ya kan. Jadi tuan rumah riku nggak bisa ngapain ya kan. Itu Rasulullah. Terus lagi kalau siang hari ya, anak kayak sampean ini kan anak ya, sama orang tua kok mau masuk kamarnya, orang tuanya mau ke kamar sampai mau sekolah, nggak boleh main masuk aja, nggak boleh ya, bu samune nggak boleh ya. Habis subuh, habis isya, habis duhur. Kenapa? Itu adalah 3 waktu di mana orang tua biasanya sedang istirahat ya kan, tidur capek ya kan. Nah, malam habis isya juga tidur capek, kok tiba-tiba mlebu bus, kan saru banget ganggu kan. Jadi harus assalamualaikum atau ketuk pintu dulu. Itu pun kalau sangat terpaksa. Tapi kalau tidak sangat terpaksa, mending nunggu orang tua keluar. Itu adab yang bagus, nggak kayak anak sekarang ya, blus-blus kok, waduh, itu nggak benar ya. Itu sifat amanahnya Rasulullah ya, sampai hal sekecil itu pun dijalankan oleh Rasulullah. Itu dalam Al-Quran seperti itu ya. Itu akhlaknya Rasulullah, akhlaknya adalah Al-Quran. Jadi kalau pegang amanah itu sangat amanah ya. Nah, termasuk pemimpin nanti ya, sampai diamanai. Maaf ya, mohon maaf kalau yang tahu TPQ Madin ya kan. Terus kemudian dosen, kayak saya kan dosen ya di Unuga Cilacap ya. Terus kemudian juga kepala TPQ di sini ya. Itu kalau yang beriman bertakwa
bertakwa dan mengikuti petunjuk Rasulullah tidak akan berani menggunakan uang TPQ Madin. Makanya kalau sampai seudon ya sama orang-orang yang seperti itu, memimpin seperti itu dosa. Kenapa? Biasanya kalau pemimpin TPQ Madin itu bukannya mendapatkan tapi malah memberikan, ya kan? Malah infak ya, malah wakaf kan gitu. Ya coba punya ibu kiai ya Pak Kiai pondok pesantren ya kan, mewakafkan tanahnya untuk membangun pondok pesantren ya, memakafkan tanahnya untuk membangun masjid kan gitu Bu. Nah ya itu namanya amanah ya. Terus yang selanjutnya di situ di samping amanah apa? Fatonah ya. Rasulullah itu memiliki sifat cerdas ya. Kecerdasan Rasulullah tidak bisa dibandingkan dengan siapapun ya. Buktinya cerdas apa? Nah itu sih Rasulullah itu Masya Allah ya, diangkat menjadi Rasul itu ketika dunia sangat rusak ya. Wong ini pada geblek-geblek gitu ya cara bahasa Jawanya. Rusak betul-betul ya. Wong menyembah patung ya kan, berhala kan, berarti rusak kan. Terus perilakunya anak kandung sendiri kalau perempuan dikubur hidup-hidup ya. Termasuk sahabat Umar waktu dulu kan belum muslim ya, awal Rasulullah diangkat itu sahabat Umar itu punya putri ya, melahirkan istrinya, terus anaknya perempuan langsung dikubur itu waktu sudah umur 3 tahun apa 5 tahun. Jadi karena istrinya tuh takut dibunuh putrinya, terus dipakai pakaian laki-laki terus ya, putranya sahabat Umar sama ibunya. Nah jadi kayak laki-laki, jadi dikira laki-laki. Jadi ketika lahir itu sahabat Umar seneng banget, ini anakku laki-laki. Karena kalau punya anak perempuan zaman itu namanya zaman jahiliyah kan, sebelum Rasulullah jadi Rasul, itu dikubur, dibunuh ya, hidup-hidup. Ada yang dibunuh hidup-hidup, dikubur hidup-hidup, ada yang dibunuh dulu. Kenapa? Sebabnya kalau anaknya perempuan cantik, ya kan, cantik, itu jadi rebutan sekampung ya, jadi kayak barang loterean ya. Laki-laki pada berebut, siapa yang dapat bukannya dinikahi, dibawa minggat pergi, terus nanti sampean kan iki wis gede kabeh ya, dizinai kayak gitu dong, nggak dinikahi ya, dibilang nih dan nanti kan sudah bosan tinggal pergi ya. Atau yang suka yang suka ada yang lainnya lagi, gantian yang suka yang lain itu ya, yang ngambil perempuan itu untuk dinodai juga ya, kasihan kan. Alhamdulillah lah kalau perempuan, anak perempuannya buruk rupa dibuli-buli ya, buruk rupa nggak ada yang mau jadi ya, bukan suami lah jenengannya ya, kayak gitu kan bukan suami, berebutan tok sih. Nah itu saking sedihnya punya anak perempuan, jadi daripada besok kalau anaknya buruk rupa malu, anaknya malu, orang tuanya malu, kalau cantik juga rugi ya, malu juga, dibawa kemana-mana kegiliran sama yang laki-laki yang suka. Alhamdulillah nih, maka dibunuh dari bayi. Nah tapi istrinya sahabat Umar nggak tega dan nggak rela kalau putrinya dibunuh, maka dari lahir dipakai laki-laki. Ditanya anaknya apa Bu? Laki-laki gitu ya. Nah tapi anak namanya anak, ayah bangga lagi ya. Suatu saat sahabat Umar mau berburu, putrinya diajak, dikira laki-laki sih ya, dilatih berburu. Sudah dikasih tahu, tapi anak kecil, masih tahu anak kecil kok kamel. Dari ibunya sudah kasih tahu, nanti kalau kamu pengen pipis, kalau kamu pengen cara pengennya sudah dipakai pempes lah ya, zaman dulu yang dipakai nih Pak. Jangan bilang ayah ya, udah sama pipis di situ aja. Ya manduk-manduk, iya ya kan, anak kecil ternyata ngomong ya, pas di jalan ngomong, ya ayah pipis ya gitu. Lahirnya sahabat Umar kan nggak tahu kalau itu perempuan, bangga banget, oh ya mau pipis, dibuka, wah ya kaget, cara bahasa Jawanya rempah, kaget ya, kok bukan laki-laki ternyata perempuan, langsung marah juga, merengut anaknya, padahal ya
ya karena anak kecil kan gitu ya, manja-manja gitu ya. Nah, merengut apa pedangnya dibikin gali kuburan anaknya, langsung anaknya dimasukkan, ditimbun sedikit-sedikit, anaknya nangis, ya aku ditimbun ya, gak peduli, itu jahat banget loh, karena waktu itu belum beriman, ya kan, masih musyrik, menyembah berhala. Nah makanya sahabat Umar nanti kalau sudah menjadi orang yang beriman, nanti kebiasaannya dua, yaitu apa? Ketika ketika suatu saat nangis masih serawung drawesan ya, begitu air matanya sangat deras ya, karena mengingat dulu saya kok jahat temen ya, menjadi orang jahiliyah, anak kandung sendiri ditimbun hidup, kok teganya saya ya, kasihan anakku gitu, setelah jadi orang beriman. Tapi waktu jadi orang musyrik ya santai aja, cuek saja, tidak merasa bersalah, kan gitu ya. Nah itu. Nah tapi kalau kebiasaan lainnya selain menangis, sahabat Umar juga punya kebiasaan tertawa sendiri ya, menangis sendiri, tertawa sendiri. Tertawa sendirinya apa? Kalau orang musyrik menyembah berhala, saking jahiliyahnya, saking bodohnya, jahil kan artinya bodoh ya, jahiliyah, saking bodohnya, kalau bikin dewa itu ada yang dari roti ya, patungnya dibikin dari roti. Jadi misalnya kalau mau bepergian kok lapar ya, kan itu dewanya disembah ya di jalan. Kalau mau berdoa ya diletakkan di sini misalnya di batu ya dewa ya laka ya usia atau gimana gitu ya, ini selamatkan saya nanti perjalanannya yang mudah kan gitu ya. Nah nanti kok jalan kecapean, kesel ya, kocok dipotol telinganya dulu lah, enak jalan lagi, nanti kepalanya kan aneh, jadi dia tertawa sendirinya tuh seperti itu, aduh goblok kan gitu ya cara bahasa Jawanya ya, aku bodoh temen dia kan gitu ya. Bodohnya apa? Ya Allah, bisa-bisanya aku menyembah roti bikinan istriku, dan anehnya sesembahanku, Tuhanku aku makan sendiri, kan itu akhirnya. Jadi senyum-senyum sendirinya itu di situ ya. Itu sahabat Umar. Terus selanjutnya lagi apa? Yang sifatnya Rasulullah ya. Apa? Tabligh ya. Tabligh artinya apa? Apa yang tahu? Tabligh artinya apa? Hah? Menyampaikan ya. Rasulullah juga bersifat tabligh, menyampaikan. Artinya apa? Segala sesuatu yang dari Allah Subhanahu wa taala disampaikan kepada sahabat dan umatnya ya. Nah itu Al-Qur'an ya kan? Al-Qur'an turun langsung dikumpulkan sahabatnya dan umatnya, pengikutnya ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kumpulkan ya kan? Tapi kalau Iqra sih surat Al-Alaq belum mengumpulkan umat, baru kasih tahu kepada istrinya Khadijah ya, bahwa saya tadi malam ketemu malaikat Jibril, diberikan wahyu berupa Al-Quran, yaitu surat Al-Alaq 1 sampai 5 gitu ya. Dan seterusnya sampai terakhir adalah surat apa? Yang terakhir Al-Quran Al-Maidah ya, apa? Surat apa? Ya, Al-Maidah ayat 3 ya. Nah itu adalah surat ayat yang terakhir ya. Jadi jangan sampean bayangkan ya, ayat Quran ya tiba gedebuk kayak ora ya, sebentung ya, sequran itu ya tadi yang dibaca sama Mbak Farah itu ya, itu tuh Quran yang dibaca itu ya, itu yang itu bukan ya, tapi di situ adalah per ayat ya. Jadi satu surat Al-Baqarah pun ora tebluk sebal Al-Baqarah itu rampung ora ya. Yang rampung itu yang surat pendek-pendek. Bahkan surat Al-Maidah itu pernah turun satu tok itu yang ayat 3 ya. Yang terakhir turun yaitu dikatakan di sana adalah
al yauma akmaltu lakum dinakum wa raditu lakum islama dina. Artinya apa? Bahwa pada hari ini Muhammad, Allah yang bilang kan Muhammad ya. Kalau kita nggak boleh ya, kita harus memakai sayyidina. Kenapa? Ya karena tidak pantas lah ya kita memanggil Nabi kok dengan sebutan namanya saja ya kan. Sedangkan kita dipanggil namanya saja oleh adik juga marah ya kan. Misalnya sampean jenengane Paino Pak Ino apa Turino ya no jaluk lah ajine ya sampean lindah kepriwe tempiling ngene gitu kan ya karena saru ya tadi ora karo kakangnya kan Mas minta satu kan itu ya iya mungkin sisi Mas itu kan ya apa paningan njaluk mesti kan ngerayu ya kan. Nah terus sama ibunya sendiri sama ayahnya sendiri ya kan. Masa sama ayahnya sendiri sama ibunya sendiri manggil namanya ya kan. Misalnya Pak oh ya Riz Maris jeruk duitnya gak sanggup orang disini duit dinai tinju ya kan warna kok kurang ajar ngidang ramane jenengane kan gitu mbak. Iya masa naring nabi ini Masya Allah tidak bisa digambarkan ya. Yang namanya Nabi Muhammad itu kehebatannya sampean sudah tahu nggak sih? Masya Allah mau wafat saja Nabi Muhammad itu manggilin kita ya, manggilin umatnya yaitu apa? Umati kan gitu ya. Jadi sing diundang malah umate nang Nabi Muhammad ya. Jadi karena apa?